Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febiandra Anissa dengan nomor BP 1810852023. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi hasil penelitian saya yang berjudul Peran Human Rights Watch dalam mengatasi eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar 2022. Pada 2 Desember 2010 silam, Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan menjadi negara Arab pertama berkesempatan menjadi tuan rumah dalam ajang bergengsi tersebut. Sejak diumumkannya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia, Qatar sudah memulai pembangunan secara masif di negaranya. Qatar menggelontorkan dana senilai 220 miliar US dollar untuk pembangunan infrastruktur di negaranya. Hal ini menjadikan Piala Dunia Qatar disebut-sebut sebagai event olahraga termahal yang pernah diselenggarakan. Sayangnya, di balik kemegahan ajang ini, pekerja migran harus mengalami eksploitasi dan pelanggaran HAM. Menurut laporan International Trade Union Confederation, lebih dari 1,2 juta pekerja migran mengalami eksploitasi di Qatar. HRW merupakan sebuah organisasi internasional non pemerintah yang bergerak dalam bidang HAM. HRW bertujuan untuk melindungi hak dasar setiap manusia dan menjunjung prinsip bahwa HAM harus dapat dirasakan tanpa diskriminasi. Dalam isu Piala Dunia 2022, HRW secara konsisten mendokumentasikan bentuk-bentuk pelanggaran pekerja migran dan mendesak pemerintah Qatar untuk menindaklanjuti permasalahan ini sesegera mungkin. Dari fenomena di atas, dapat dilihat bahwa sebagai NGO HAM, HRW turut andil dalam mengatasi isu eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar 2022. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah apa peran Human Rights Watch dalam mengatasi eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Human Rights Watch dalam mengatasi eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar 2022. Adapun manfaat penelitian akan ditinjau secara akademis dan praktis. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep peran NGO HAM sebagai Human Rights Defender yang ditulis oleh Lina Marcinkutte. Dalam konsep ini terdapat 5 indikator, yaitu NGO HAM sebagai watchdog yang memantau implementasi penegakan HAM, NGO HAM sebagai penyedia informasi mengenai pelanggaran HAM, NGO HAM sebagai lembaga yang meningkatkan public awareness melalui strategi naming and shaming, NGO HAM sebagai advokat dan konsiliator, dan NGO HAM sebagai lembaga yang memberikan bantuan dan pendidikan HAM. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Adapun batas masalahnya dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah peran Human Rights Watch dan unit eksplanasinya adalah eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar 2022. Analisis berada di tingkat domestik dan data dikumpulkan dengan cara studi pustaka, kemudian data dianalisis melalui kondensasi, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi. Adapun sistematika penulisan dapat dilihat sebagai berikut. Qatar memiliki populasi sebanyak lebih dari 2,9 juta jiwa per akhir Maret 2022. Dari jumlah populasi tersebut, lebih dari 80% populasi merupakan penduduk asing yang tinggal dan bekerja di Qatar. Kebutuhan tenaga kerja yang tinggi dan populasi negara yang sedikit menyebabkan Qatar menggantungkan sektor perekonomiannya kepada pekerja migran. Sebagai salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di antara negara-negara Teluk lainnya, Qatar menjadi negara yang menawarkan berbagai lapangan pekerjaan kepada para pekerja migran. Qatar merupakan negara berkembang yang menggantungkan angka ekspornya pada industri minyak. Pertumbuhan Qatar semakin pesat setiap tahunnya, sehingga pertumbuhan ini juga dirasakan oleh sektor-sektor lain di luar industri minyak. Para pekerja kemudian bekerja di berbagai sektor industri, seperti sektor transportasi seperti jalan raya, jaringan kereta api, pelabuhan, bandara, sektor perminyakan, pabrik kimia, fasilitas komersil, hingga pembangunan infrastruktur negara. Pekerja migran di Qatar didominasi oleh pendatang dari negara-negara Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Juristnotch pada tahun 2019, populasi pekerja migran di Qatar didominasi oleh pekerja yang berasal dari India, Bangladesh, dan Nepal. Dalam regulasi pekerja migran di negaranya, Qatar menerapkan sistem kafalah, yang merupakan sebuah sistem yang mengharuskan pekerja migran untuk memiliki majikan yang bertindak sebagai sponsor yang bertanggung jawab atas pekerja migran tersebut. Pada dasarnya, sistem kafalah akan menciptakan ketimpangan kekuasaan antara sponsor dan pekerja migran, sehingga sponsor memungkinkan untuk memiliki kendali penuh atas pekerjanya, dan akan berujung pada tingginya risiko pekerja mengalami eksploitasi. Sistem kafalah modern rentan mengeksploitasi pekerja, karena pekerja seringkali tidak mendapatkan gaji yang layak, dianiaya, dan tidak jarang pekerja diharuskan bekerja dengan durasi waktu yang panjang hingga kelelahan dan tewas. Salah satu hal yang dikritik dari penerapan sistem kafalah di Qatar adalah dalam hal penggunaan visa keluar negara tanpa izin sponsor. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, di mana dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 13 bagian 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan bahwa setiap orang memiliki hak untuk kembali ke negaranya.
Pasca diumumkannya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar mulai melakukan pembangunan secara masif di negaranya. Kemegahan Qatar yang ditampilkan melalui pembangunan berbagai infrastruktur kelas dunia ini pun menarik atensi global. Event Piala Dunia 2022 menjadi ajang bagi Qatar untuk menunjukkan budaya Qatar yang modern dan menyoroti kecanggihan teknologi di negara tersebut. Bentuk eksploitasi pekerja migran yang bekerja dalam proyek Piala Dunia 2021. 1. Dalam proses perekrutan, calon pekerja migran berpotensi untuk ditipu oleh agensi yang menaungi mereka. Mereka dipaksa membayar rekrutmen fee yang bukan merupakan tanggung jawab mereka. 2. Sistem ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan di Qatar berpotensi untuk mengeksploitasi pekerja migran. Seluruh poin mengenai migrasi, termasuk pekerja migran, diatur oleh Kementerian Dalam Negeri Qatar dan bukan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pekerja migran di Qatar mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum di negara tersebut. B. Perilaku perusahaan. Pada saat menandatangani kontrak kerja, perusahaan Qatar sebagai klien menginstruksikan perusahaan global untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan yang bertujuan untuk mencegah perusahaan-perusahaan ini angkat suara mengenai kondisi kerja di lapangan. C. Penyitaan paspor, visa, dan dokumen pribadi lainnya. Penyitaan paspor dan visa dilakukan oleh majikan kepada pekerjanya. Penyitaan ini bertentangan dengan pernyataan ILO yang menyatakan bahwa penyitaan paspor merupakan salah satu indikator adanya kerja paksa. D. Status melarikan diri dan izin keluar negeri. Pekerja yang meninggalkan pekerjaan tanpa izin sponsor akan dianggap sebagai orang yang melarikan diri. Orang dengan status ini tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan publik di Qatar. E. Pusat penahanan. Pekerja migran perempuan yang menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, dan menjadi ibu tanpa suami berisiko menghadapi penahanan tanpa tuduhan dan dikumpulkan di pusat penahanan. F. Hak pekerja untuk berserikat. Hak untuk berserikat ini hanya berlaku bagi pekerja yang merupakan warga negara Qatar dan tidak berlaku kepada pekerja migran. Bagian 3 adalah mengenai upah. Berdasarkan survei Human Rights Watch, mayoritas pekerja migran tidak terlatih yang bekerja di bidang konstruksi mendapatkan upah antara 700 Qatar Riyal hingga 1000 Qatar Riyal per bulan, dengan durasi kerja 9 hingga 11 jam per hari. B. Upah minimum. Ketentuan upah minimum diatur berdasarkan kewarganegaraan pekerja migran tersebut, bukan berdasarkan jenis pekerjaannya. C. Upah dipotong. Pemotongan upah ini dilakukan dengan alasan untuk membayar uang visa, makanan, asuransi kesehatan, tempat tinggal, dan lain-lain. Namun, upah yang dipotong ini tidak berdasarkan persetujuan dari pekerja migran. D. Upah ditunda. Banyak pekerja migran yang majikannya memiliki kebijakan untuk menahan upah mereka sebagai deposit. 4. Mengenai akomodasi, kesehatan, dan keselamatan kerja. A. Akomodasi tidak sesuai standar. Sebagian perusahaan membiarkan pekerjanya tinggal di tempat yang tidak teratur, penuh, sesak, dan tidak memiliki sanitasi yang baik. B. Kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak memadai. Pekerja migran yang bekerja di bidang konstruksi Qatar memiliki risiko terpapar bahaya tanpa adanya perlindungan keselamatan yang memadai. C. Inspektor tenaga kerja. Inspektor bekerja dengan cepat, sehingga besar kemungkinan para inspektor ini tidak terlalu memperhatikan pelanggaran yang terjadi di lokasi kerja. D. Kematian pekerja migran. Berdasarkan data dari The Guardian, lebih dari 6.500 pekerja migran meninggal sejak diumumkannya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010 silam. Ribuan pekerja migran ini meninggal tanpa alasan yang jelas dan hal tersebut tidak dilaporkan oleh para majikan. HRW merupakan sebuah NGO independen yang bertujuan untuk melindungi HAM setiap orang yang ada di dunia. Melalui penerapan responsibility to protect, HRW menjunjung visi bahwa hak asasi manusia harus dapat dinikmati oleh seluruh manusia tanpa memandang kelas sosial, agama, etnis, dan lain-lain. HRW melakukan investigasi untuk mencari fakta mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara. Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang HAM, HRW memastikan bahwa negara-negara tidak melanggar norma HAM yang telah disepakati. HRW mengemas informasi pelanggaran HAM yang terjadi dengan cara mempublikasikan laporan tahunan yang menyajikan ringkasan mengenai situasi HAM terkini. HRW juga melakukan liputan media sebagai bukti adanya pelanggaran HAM dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM dan untuk menekan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan reformasi. Menurut OHCHR, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh pembela HAM dalam menjalankan tugasnya untuk membela dan melindungi penegakan HAM di seluruh dunia. Tugas yang disebutkan oleh OHCHR ini selaras dengan yang dilakukan oleh HRW sebagai NGO pembela HAM. Adapun tugas-tugas tersebut adalah A. Melindungi seluruh aspek HAM bagi semua orang. B. Menegakkan HAM di berbagai tempat. C. Melakukan aksi nasional, lokal, regional, dan internasional. D. Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi mengenai pelanggaran HAM. E. Mendukung korban pelanggaran HAM. Dan F. Mendukung tata kelola dan kebijakan pemerintah yang lebih baik. Analisis akan dilakukan menggunakan konsep peran NGO HAM sebagai Human Rights Defender yang ditulis oleh Lina Marcinkute. Melalui konsep ini, Marcinkute menjelaskan mengenai peran sebuah NGO HAM sebagai organisasi yang turut serta dalam mencegah pelanggaran HAM dan menegakkan standar HAM.
Konsep ini relevan untuk digunakan dalam mendeskripsikan peran HRW sebagai NGO HAM dan sebagai human rights defender dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. 1. HRW berperan sebagai watchdog dalam memantau implementasi penegakan HAM dalam proyek Piala Dunia 2022. HRW memantau pelanggaran HAM dengan cara melakukan liputan langsung kepada korban dan berkoordinasi dengan lembaga lainnya. HRW secara konsisten mempublikasikan laporan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi kepada para pekerja migran di Qatar sejak tahun 2012 hingga tahun 2021. HRW mengawasi dan meninjau kekurangan Qatar dalam mengimplementasikan HAM di negaranya. HRW juga mengawasi konsistensi Qatar dalam mengimplementasikan sistem kafalah yang telah direformasi. HRW memberikan tinjauan independen mengenai eksploitasi pekerja migran dalam Piala Dunia Qatar 2022. Selanjutnya, HRW berperan sebagai organisasi yang menyediakan informasi mengenai eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar 2022. HRW mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Piala Dunia Qatar melalui laporan khusus, laporan tahunan, reports, news, dispatches, commentary, dan publikasi wawancara. HRW juga menulis surat terbuka kepada pemerintah Qatar dan FIFA. HRW juga menyebarkan informasi melalui unggahan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. HRW mengunggah 2 video yang meliput kesaksian korban pelanggaran HAM Piala Dunia Qatar 2022 melalui akun YouTube-nya Human Rights Watch. Selanjutnya, HRW berperan sebagai organisasi yang meningkatkan kesadaran publik melalui strategi naming and shaming. HRW menunjuk Qatar dan FIFA sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan eksploitasi yang terjadi. HRW mendesak Qatar untuk menghapuskan sistem kafalah di negaranya, dan HRW juga mendesak FIFA untuk menjadikan isu ini sebagai fokus utama FIFA. HRW juga melakukan kampanye #PayUpFIFA yang diunggah di berbagai media sosial yang bertujuan untuk mendesak FIFA dan Qatar untuk memberikan kompensasi pada korban eksploitasi. HRW juga mengajak publik untuk melakukan mass emailing yang bertujuan untuk mendesak Presiden FIFA, Gianni Infantino. Peran HRW selanjutnya adalah sebagai advokat dan konsiliator. Sebagai advokat, HRW mempublikasikan surat terbuka dan mengirim surat elektronik serta memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM yang terjadi. HRW juga mendesak Qatar untuk mengamandemen sistem kafalah di negaranya untuk meminimalisasi pelanggaran HAM yang terjadi. Selanjutnya, HRW berperan sebagai organisasi yang memberikan bantuan dan pendidikan HAM. HRW telah melakukan perannya dalam memberikan bantuan. HRW sebagai NGO HAM berperan dalam menampung keluhan korban, di mana hal ini terlihat dari HRW yang secara langsung terlibat dalam proses wawancara dengan korban eksploitasi pekerja dalam proyek Piala Dunia 2022. Akan tetapi, HRW belum memberikan bantuan secara langsung kepada korban eksploitasi, seperti memberikan bantuan makanan, air, tempat tinggal, dan lainnya, karena pekerja migran yang mengalami pelanggaran belum berada dalam kondisi darurat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. HRW berperan sebagai organisasi yang memberikan pendidikan HAM. Hal ini terlihat dari HRW yang mempublikasikan berbagai laporan, berita, dan informasi mengenai pelanggaran HAM yang sedang terjadi. HRW telah melakukan perannya untuk mengatasi eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar 2022. Akan tetapi, penulis melihat bahwa meskipun HRW telah menjalankan perannya sebagai NGO pembela HAM, namun upaya HRW masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti sulitnya untuk menghapuskan nilai-nilai sistem kafalah yang telah diterapkan selama puluhan tahun dan kurangnya komitmen berbagai pihak untuk melindungi hak pekerja migran. Meskipun Qatar telah berupaya untuk mereformasi sistem kafalah di negaranya, diperlukan berbagai komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan nilai-nilai HAM, khususnya hak-hak pekerja migran. Penulis berharap agar HRW dapat memaksimalkan perannya dalam membela hak para pekerja migran secara lebih efektif. Penulis juga berharap agar pemerintah Qatar semakin memperketat pengawasan baik kepada perusahaan, sponsor atau majikan, dan pekerja migran, sehingga tidak ada lagi pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM di kemudian hari. Sekian diseminasi hasil penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.